Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Mari kita belajar ilmu kristologi bersama para apologet muslim yang sangat luar biasa ilmunya di bidang kristologi. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog yang sangat menarik, di mana pakar terjemahan atau yang bisa dikatakan pakar Bible versi Indonesia, Romo Aldo, menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan antara Kristen Indonesia dan Kristen luar negeri. Bang Aldo bilang di Kristen Indonesia ada kata Allah, sedangkan di Bible luar negeri tidak ada kata Allah. Jelas kata Allah itu merujuk kepada Tuhannya kami, Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa kata Allah ada di dalam? Mari kita simak penjelasan dari sang pakar Bible versi Indonesia, Romo Aldo, berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi kekristenan di Indonesia ini berbeda gitu sama kekristenan asli ya. Kekristenan asli, bentar, ya, itu kan nggak ada penyembah Allah ya. Nah, di Indonesia mayoritas jadi penyembah Allah nih, mayoritas gitu, padahal aslinya nggak ada. Jadi dikembalikan lagi karena ini menyangkut keyakinan gitu, ya udah. Halo, tolong dulu buka dulu Keluaran 20 ayat 3. Terjemahan mana, Pak? LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, bentar ya. Mau terjemahan baru atau terjemahan Baru. lama? Yang baru, oke. Ayatnya? Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20. Oke, bentar, Pak. Baik. Ini di layar saya sudah posting ya, terjemahan baru LAI yang belum sesuai dengan KBBI dan EYD. Perhatikan ya. Di sini ditulis, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya, dari tempat perbudakan." Ya, kalau kita lihat ya Masoretik yang menjadi referensinya, bentar ya, lihat Masoretik ya, Keluaran itu Exodus, Keluaran 20 ya. Ya, bentar. Langsung aja ke ayat 3, Pak Aldo. Iya, bentar Pak. Nah, ini dia. Saya buka ini sebagai perbandingannya ya, antara bahasa aslinya Ibrani sama bahasa Indonesia LAI ya. Oke, ini Ibraninya ya. Lo Yihwe Leka Elohim ya, Akherim al Paneya ya. Di sini ada kata Yihwe atau Yehova, Tuhanmu ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, akulah Tuhan Allahmu. Bedanya jauh ya. Beda, salahnya di mana? Menurut KBBI dan EYD. Nah, saya gambarkan gini ya. Ini adalah Yihwe ya, Yihwe Elohenu ya. Sebentar, saya cek lagi betul nggak Elohenu. Oh, Elohe Leka
Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, ini nama. Harusnya dia tetap ya, Yihwe. Atau pakai pelafalan yang berbeda, Yehova, Yehova. Ya, Elohei Leka adalah Tuhan kita. Ya. Ini yang sesuai ya, sesuai apa? EYD dan KBBI plus KBBI gitu. Tapi karena LAI tidak pakai ini, makanya terjemahannya membingungkan. Perhatikan, ini nama ya, Yehova atau Yihwe itu nama, tapi diganti Tuhan huruf besar semua. Terus jabatan Elohileka diganti Allahmu, padahal Allah di dalam bahasa Indonesia nih adalah nama, bukan jabatan. Ini kesalahannya seperti itu. Supaya paham ya, bahasa Indonesia itu nggak semuanya orang paham ya, nggak semuanya orang belajar walaupun kita orang Indonesia. Makanya saya kasih tahu nih seperti ini. Patokannya ini. Nggak ada namanya bahasa Indonesia versi LAI itu nggak ada. Coba bacakan Paldo, Keluaran 20 ayat 3, yang ayat 3. Ini dia Pak. Coba baca. Oh, tadi saya baca ayat 2 ya. Ayat 3-nya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini parah banget. Allah huruf kecil. Ya. Itu. Bentar. Di situ kan ada itu sebutan dengan Allah dengan memakai A kecil kan? Betul. Coba dulu di ayat 2, perhatikan. Ayat 2 tadi. Akulah Tuhan Allahmu. Pakai huruf kapital enggak? Beda. Allah di sini huruf kapital, ini huruf kecil. Beda ya. Coba buka dulu Kejadian 1 ayat 1. Ini Pak. Pada mulanya Allah. Ya, hanya huruf kapital atau huruf kecil? Huruf kapital depan. Coba terangkan itu Pak Aldo. Oke, ini adalah kesalahan dari penerjemahan ya, karena aslinya adalah di sini ditulis Elohim ya. Di sini dalam bahasa aslinya Elohim. Elohim ini Elohim tunggal majestik. Sehingga di dalam bahasa Indonesia seharusnya Tuhan, bukan Allah, bukan Allah. Sekali lagi, kalau Allah itu nama. Ya, kalau yang huruf kecil gini semua, ya, ini keterlaluan, kesalahannya fatal banget. Bentar Pak Lu, bentar. Saya jelasin dulu supaya nanti Bapak bisa dapatkan seperti apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam bahasa Indonesia, Allah huruf kecil sini ini nggak ada. Jadi ini LAI membuat kata baru. Ya, kalau kita belajar EYD, penggunaan huruf besar itu tidak mempengaruhi makna. Ya, ini Allah hanya besar diganti kecil tidak mempengaruhi makna. Nah, ini dibuatlah sama LAI makna baru yang artinya berhala atau dewa atau sembahan. Nah, ini beda, nggak boleh seperti ini di dalam bahasa Indonesia. Harusnya di sini 20 ayat 3, jangan ada padamu ilah lain atau sembahan lain di hadapanku. Tidak boleh diganti Allah huruf kecil seperti ini. Sekali lagi, Allah mau itu huruf besar semua, huruf kecil semua, atau A-nya saja yang besar, artinya adalah ini. Ini bahasa Indonesia. Ya. Nama. Oke, Bapak paham ya? Jadi gini, berarti yang kata Allah ini nama ya, menurut apa Pak
Pak Aldo, menurut terjemahan? Menurut sekali lagi, menurut apa? Nih Pak, KBBI Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semua penerjemah di Indonesia, bukan hanya LAI, ya, penerjemah itu banyak di Indonesia, ya. Dan mereka ini tidak boleh buat definisi yang bertentangan sama kamus ini. Ini adalah kamus resmi, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, penerjemah patokannya KBBI. Bukan kamus Alkitab, bukan kamusnya dibuat sama siapa, nggak ada. Karena bahasa Indonesia cuma satu. Nggak ada bahasa Indonesia versi LAI. Coba, next question. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Jadi artinya KBBI itu udah mencakup satu yang benar gitu lah Pak Aldo ya? Bagaimana? Iya, gitu. Karena bahasa Indonesia, Pak, ya, sebagai bahasa persatuan. Makanya diajarkan itu sejak kita SD. Supaya kita bersatu nih, ya, dari Sabang sampai Merauke, agamanya beda, ras kita beda, ya, makanan kita beda, cuma kita dipersatukan dengan bahasa ini. Ya, kalau kita bicara mobil, rumah, gedung, jalan, itu satu pemahaman dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga kata Allah, dari Sabang sampai Merauke itu adalah nama, ya, bukan jabatan. Tidak ada Allah huruf kecil semua ini kayak begini, nggak ada. Ini bukan bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan lain silakan. Tapi gini loh Pak Aldo, itu kan pernah ada juga kasus kan tentang keluaran 20 ayat 3. Dan bahkan kemarin itu di pengadilan dihadirkan ahli bahasa, ya kan? Jadi maksud daripada Allah lain itu huruf A kecil itu adalah sesembahan. Beda Pak, ya. Patokan kita KBBI. Sesembahan ini kayak begini nih Pak, ya. Ini Allah ya, udah nggak bisa dikutak-atik nih. Sesembahan ini ada sendiri, ya. Nih sesembahan, saya klik, ya. Nah ini artinya, atau sembahan ya. Ini saya klik, nah pujaan yang disembah. Itu Pak. Allah lain. Nggak ada istilah Allah lain Pak. Ya, sembahan, pujaan, disembah. Ya, jadi di sini nih harusnya adalah ya sembahan lain. Harusnya. Tapi sekali lagi ini kan LAI buat definisinya sendiri gitu kan. Coba gini Pak Aldo, apakah udah dikonfirmasi kepada LAI apakah yaitu Allah itu apakah sesembahan atau suatu gelar atau nama? Kalau menurut LAI? Kalau menurut LAI jadi gini ya, tahun 2021 saya tuh berdiskusi sama kepala LAI, namanya Pak Anwar Chen. Nah saya kasih tahu dia, Pak ini salah terjemahan, ya karena yang namanya bahasa Indonesia cuma satu ya. Penerjemah itu berpatokan kepada EYD dan KBBI. Nah, dia dengan rendah hati bilang, oke, ini TB terjemahan baru itu belum sesuai EYD dan KBBI, Pak. Makanya ada, ya, ada Allah huruf besar semua, gini, ya, Allah biasa, gini, ya, dan Allah huruf kecil semua. Ini ada definisinya masing-masing, ya. Nah, ini TB ya. TB LAI. Nah, makanya tahun 2023 ada TB2. Ya. Ini jadi apa? Ini tetap nih, ada Allah huruf besar semua, ada Allah yang begini. Nah, Allah huruf kecil semua itu udah nggak ada. Kalau Bapak beli yang TB2. Seharusnya Pak, seharusnya kalau sesuai dengan EYD KBBI ini nggak ada, ini nggak ada. Seharusnya Pak, cuma LAI daripada Indonesia nih masyarakat Kristennya shock gitu ya, karena mereka kan menyembah Allah ini kan udah dari kecil. Daripada ini shock, akhirnya ininya dulu nih yang hilang, ya. Yang ini tuh tetap, ya. Allah ini tetap. Padahal ya sekali lagi
Kalau di dalam kamus ini nama gitu. Kalau lihat dari sejarahnya, ini dimasukkan sama Muslim. Jadi ini sebenarnya Allah SWT. Di dalam naskah aslinya nggak ada. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jadi, penghapusan apa? Jadi, silakan Pak jadi Mantan. penghapusan nama Allah itu. Oke, makasih. Aku nanya dulu Pak Romo. Halo Pak. Oh ya, ya silakan lanjut. Jadi penghapusan daripada yang pemakaian nama Allah huruf kecil tadi itu sejak kapan dihapus Pak? Sejak tahun 2023 awal munculnya TB2. Kalau Bapak mau beli, ini kayak begini nih Pak. Ya, ini saya punya yang kecil ini. Ya. TB2. Jadi apa ditulis? Nanti di Apa ditulis di itu sana diganti? jadinya ilah. Ini Allah kecil diganti ilah. Ya. Ini udah benar menurut KBBI, udah benar nih ilah. Ya. Oke, next question mungkin dari Pak Mantan. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Romo, saya pertanyaan dua ya. Satu, tadi Pak Romo katakan Yohanes 1 itu seharusnya bukan Allah gitu, tapi Tuhan. Mau diperjelas lagi dong. Berarti kalau dia Tuhan, berarti selama ini konsep iman di Kristen jadi berbeda lagi, Bang Romo. Karena kan Allah kan nama, kalau Tuhan kan sebutan atau gelar. Ya. Ya, ini Yohanes 1 ya, ayat 1. Ya. Nah, LAI itu kan ngajarin pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ini LAI. Ya. Nah, ini salah terjemahan. Ya. Cuma LAI dan Kristen Arab yang bilang-bilang Allah ini. Ini namanya sinkretisme. Harusnya adalah Tuhan. Pada mulanya adalah sabda ya atau firman. Ya, sabda itu bersama-sama dengan Tuhan dan sabda itu adalah Tuhan. Nah, ini bahasa Yunani, bahasa Aramaiknya seperti ini. Ini ya. Yohanes itu nama aslinya Yuknan ya. Ini kita baca ya. Yang 1, pasal 1 ya. Lihat. Bahasa Inggrisnya tuh gini. In the beginning there was the Milta. Ya. And he, the Milta, was with Allah. And Allah himself was the Milta. Wow. Ya, Allah di dalam bahasa Inggrisnya bukan Allah, tapi God. Allah. God. Ya, di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, karena ini jabatan. Ya. Ya. Itu. Jadi hati-hati kalau baca LAI. Saya tidak sarankan teman-teman untuk terus menggunakan LAI, tapi kalau itu belum beli ya kitab yang lain, saudara bisa akses nih, misalnya di sini nih, The Holy Aramaic Scriptures.weebly.com. Ini yang Aramaik Inggris. Ini bagus untuk dipelajari karena Yeshua itu berbahasa Aramaik. Ini terjemahan Inggrisnya nih, masih ada istilah-istilah Aramaiknya di sini. Ya. Pak Romo yakin benar dia Tuhan yang bukan Allah ya? Oh iya, karena gini, di dalam bahasa Inggris, nah saya supaya nggak dibilang apa fitnah gitu ya. Nih sekali lagi ya, Allah bahasa Inggrisnya God ya. Allah itu nih Alef, Lamet, He. Ini bahasa Aramaiknya ya, God. Oke. Nah, kita lihat ya di dalam bahasa Inggris. Nah, ini God dalam Oxford Advanced Learner Dictionary ya. God. Perhatikan. The being or spirit that is worship. Ya. Jadi sosok yang disembah itu God.
Kalau Allah, nah sebentar ya, saya share supaya jelas nih, mana ya? Allah di dalam. Nah, nih Allah di dalam dictionary Kristen juga ya. Dictionary Collins kok dictionary Kristen. Allah is the name of God in Islam. Ya, jadi kalau orang Inggris tuh ngomong Allah, udah tahu dalam benak mereka, ini ngomongin Tuhannya umat Muslim. Ya, nih ada lagi nggak? Nih Britannica.com, Allah used as the name of God in Islam, sama. Oke, ada lagi nggak? Jadi yang menjadi Allah, ini Allah, yes. Aldo. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Yesus Allah? Ya bukan. Bukan. Allah itu Allah SWT Pak, nggak ada hubungannya. Di dalam dokumen kekristenan, Yesus itu memang klaim, ya, dia klaim satu dengan Bapaknya. Dia klaim mengampuni dosa, sehingga dia klaim ya, dia itu adalah Tuhan, anak Tuhan, bukannya Allah, Pak. Gitu beda jauh ya. Kalau makanya ada istilah kan, Yeshua itu anak Allah ya, dia itu firman Allah ya, dia itu Allah, hamba Allah, nabi Allah. Ini nggak ada Pak di dalam ajaran aslinya Yeshua. Ini baru ada ya di abad 8, abad 7. Nih, Yeshua itu abad 1 ya Pak. Ya, abad 7 ini munculnya Islam. Sehingga nih pada saat Kristen di peninsula Arab yang berbahasa Aramaik tadinya, sehari-hari Aramaik nih Pak. Begitu abad 7 ya, lingua franca itu berubah dari Aramaik menjadi bahasa Arab di peninsula Arab, sehingga Bible diterjemahkan ke Arab nih sama Kristen Syria, Kristen Koptik, Kristen Ortodok, diterjemahkan, muncullah Allah di dalam Bible. Nah ini awalnya tuh di sini Pak. Inilah sinkretisme ya, perpaduan ajaran Yahudi jadi ajaran Yahudi plus Arab, karena aslinya yang di sini ya nggak ada penyembahan di Bible itu, nama Allah itu nggak ada. Di dalam liturgi sehari-hari itu nggak ada. Yang ada apa Pak Romo? Yang ada adalah Allah. Ya, ini pertanyaan. Allah kan sesembahan apa? Patung atau dewa? Allah di dalam bahasa Arabnya ilah, di dalam bahasa Inggrisnya God. Ya, di dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ya. Paldo. Ini bukan Allah. Paldo. Ya. Dari sudut pandangan apa, agama apa, bahwa Bapak mengatakan Yesus itu bukan Allah? Ya, saya mau dari Kristen, saya mau dari mana-mana Pak. Saya ngelihat dokumen, ya, dokumen kekristenan itu apa? Ya, PB. Ini kan ada yang Aramaik ya, ada yang Yunani kan Pak. Anak. Nah, di dalam dokumen-dokumen ini, mau yang kanonik ataupun yang apokripa, tidak ada satupun nama Allah. Nah, di sini adanya Allah. Bentar nih, saya pakai. Nih, ini adanya Allah ya. Di Yunani adanya Theos. Ya. Nggak ada Pak, Allah itu satupun nggak ada gitu. Nah begitu ini masuk ke abad 8, abad 9 sama Kristen Arab ya, ini dua diganti Allah. Ini Pak yang jadi masalah Kristen Arab. Sebagian doang, sebagian Kristen Arab. Makanya kalau Bapak lihat ya, sekarang nggak semua Kristen Arab mau menyembah Allah Pak, mau menyembah Allah. Nggak semua Pak, dan Kristen Indonesia juga nggak mau Pak, nggak semuanya.
mau menyembah Allah karena tahu ini salah, ini sebenarnya nggak ada, ya. Ini nggak ada ini. Ya, sebelum Islam hadir, ada masyarakat Arab yang menyembah Allah. Ada Allah Bapa itu ada. Ya, bukan kata saya. Nih, saya kasih lihat ya. Allah Bapa. Allah Bapa. Bapak kan diajarin ya Allah Bapa gitu, ya. Nih, saya kasih lihat. Siapa itu Allah Bapa? Nih, dari Dr. Jack Finnegan, ya, judul bukunya The Archaeology of World Religions. Ada Allah, Alat, Aluza, Manat, ya. Allah itu adalah di sini God, ya, G-nya kecil, dewa utama di Mekah. Ya, ini Dr. Reza Aslan. Allah itu adalah dewa langit atau dewa hujan, ya. Lihat dari tulisannya Dr. Hiti, seorang profesor emeritus dari Princeton University. Allah itu punya 3 anak yang namanya Alusa, Alat, sama Manat. Ini Allah Bapa ini. Jadi kalau ngomong, ada Kristen ngomong Allah Bapa, Allahnya tuh ini, ya. Yang ini Allah Bapa yang punya anak Alat, Alusa, sama Manat. Sementara Bang Aldo, saya ambil alih dulu ya, terlalu jauh kayaknya ini Bang. Terlalu jauh nyasarnya ini, nanti dombaku ini bisa hilang kalau terlalu jauh nyasarnya. Ya, dekat-dekat aja. Ya, kita dulu poinkan di muka bumi ini ya. Ada 2 jenis sesembahan yang utama di muka bumi ini, pilihannya. Ya, Yesus menyembah Tuhan, Paulus menyembah iblis. Ya, itu. Nah, saya memilih mengikuti jejak Rasulullah Yesus, sama-sama memilih menjadikan Tuhan sebagai sesembahan saya, sebagai ilah maupun sebagai bapak saya. Bapak tidak pakai huruf K ya, bapak huruf besar pada awal katanya. Paulus memilih sebaliknya. Paulus memilih menjadikan iblis sebagai ilahnya, sebagai bapak dan sebagai sesembahannya. B-nya di sini hurufnya B kecil. Ya, bapaknya Paulus itu B-nya kecil karena dia merujuk kepada sesembahan lain, kepada sesembahan palsu, kepada ilah yang batil. Beda dengan Yesus. Saya disebut umatnya Yesus karena saya meneladani beliau. Sama-sama memilih Tuhan sebagai sesembahanku. Nah, Bang Aldo mau disebut umatnya Yesus atau umatnya Paulus? Kalau Bang Aldo memilih menyembah Tuhan, maka benar Anda umatnya Yesus. Tetapi kalau Anda memilih menjadikan iblis sebagai sesembahan, maka Anda umatnya Paulus. Tinggal dipilih dulu. Kalau kita merujuk kepada lafal Allah kan tadi lafal Yahweh kita sepakati bersama bahwa ini merujuk kepada nama. Sedangkan Tuhan, iblis, Lucifer itu bukan nama, tapi itu gelaran. Jadi terlalu jauh sebenarnya kalau kita sudah masuk ke ranah nama. Karena gelaran saja belum tuntas. Antara Tuhan, gelaran Tuhan, jabatan Tuhan dengan jabatan iblis atau Lucifer, ini aja belum kelar-kelar kita edukasikan ke netizen ya. Jadi kita fokus dulu ke situ. Mantan Oten memilih menyembah Tuhan atau menyembah iblis? Mantan Oten, monitor. Mantan Oten memilih menyembah Tuhan atau memilih menyembah iblis? Ya, terima kasih host. Mantan Oten. Ya, Yesus Mantan Oten memilih menyembah Tuhan atau menyembah iblis? Mantan Oten. Ya Tuhan dong, karena Yesus sendiri berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Mantan Oten ini umatnya Yesus ya, bukan umat Paulus. Bang Robidin, monitor. Bang Robidin jauh dari perangkat mungkin. Bang Adi Hartono. Bang Adi memilih siapa jadi sesembahannya, memilih siapa jadi ilahnya, Tuhan apa iblis? Tuhan lah. Bang Adi. Ya, berarti Anda umatnya Yesus, Anda bukan umat Paulus. User 59. Monitor. Ya. User 59 monitor. Anda memilih siapa menjadi ilahnya? Menjadi ilah Anda, sesembahan atau bapak Anda? Bapak dengan 4 huruf ya, tidak pakai huruf K. Ya, siapa? Bapak huruf besar atau huruf kecil? B huruf kecil. Anda pilih yang mana?
Yesus adalah Allahku. Yesus itu memilih menyembah Tuhan, Paulus memilih menyembah iblis. Yang mana yang Anda teladani dari situ? Yang mana yang Anda ikuti sepak terjangnya? Ya, perbuatan dari siapa yang Anda tiru gitu loh? Kalau saya sih Yesus atau Paulus? User 59. Yesus lah. Yesus Menyembah Tuhan. Anda benar menyembah Tuhannya Yesus? Iyalah. Oh, user 59 benar menyamakan diri dengan Yesus, sama-sama penyembah Tuhan? Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Yesus itu penyembah Tuhan, Paulus itu penyembah iblis. Apakah benar Anda selevel dengan Yesus, sama-sama pelayan Tuhan? Sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak Allah atau Abdullah? Atau Anda meniru Paulus menyembah iblis? Anak iblis, Paulus itu anak iblis, anak dajjal, penyembah iblis. Makanya disebut Kristus palsu. Paulus itu Kristus palsu, kalau Yesus itu Kristus asli karena dia Abdul yang asli. Kalau Paulus itu Abdul yang palsu atau Abdul ad-Dajjal al-Masih la'natullah alaih. Bedakan dengan Yesus, Yesus itu Abdullah. Karena beliau itu adalah hamba Allah. Kalau Paulus hamba Dajjal. Nah, kamu itu meniru siapa? Meniru Yesus sebagai hamba Allah atau meniru Paulus sebagai hamba Dajjal? Yesus dong. Yesus itu adalah apa buktinya? Apa buktinya kamu menyembah Tuhan sebagaimana Yesus juga menyembah Tuhannya? Ya buktinya aku diberinya kuasa karena aku Yesus itu dikatakan menyembah Tuhannya karena beliau selama hidupnya 33 tahun beliau senantiasa menuruti kehendak Tuhannya. Apapun yang Tuhannya perintahkan beliau amalkan, apapun yang Tuhannya larang beliau jauhi. Apa buktinya kamu tahu tidak perintah Tuhan dan larangan Tuhan tuh? Sedangkan Tuhan saja kamu nggak tahu, Tuhannya Yesus tahu tidak? Tahu lah. Yesus apa cirinya? Apa ciri dari Tuhannya Yesus? Itu adalah pencipta langit dan bumi ini. Nah, saat kamu mengetahui bahwa Tuhannya Yesus adalah sesembahannya Yesus, maka mustahil kamu berani menghujat Yesus, memfitnah Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena yang Tuhan itu adalah yang Yesus sembah, yang Yesus ladeni, yang Yesus layani, yang tempatnya Yesus berbakti, bergantung. Yesus bergantung kepada Tuhannya. Yesus di mana-mana kebutuhannya mintanya kepada Tuhannya. Nah, tapi kamu mengatakan memfitnah Yesus adalah Tuhan. Berarti kamu tidak menuhankan Tuhannya Yesus kalau begitu. Kamu menyembah iblisnya Paulus. Buktinya sepak terjangmu itu 11-12 dengan Paulus. Paulus berusaha menumbalkan Yesus, ya. Paulus itu sangat bahagia mendengar cerita hoax terkait penumbalan Yesus. Kamu pun sama. Berarti kamu anak iblis sama dengan iblis bapakmu. Ya, 11-12 kau punya pekerjaan, 11-12 kau punya perbuatan, 11-12 kau punya amalan. Sama-sama hanya doyan mengkoleksi upah dosa atau upah maut. Artinya kamu umatnya Paulus. Kamu umatnya Paulus yang sering menghujat Yesus, tidak pernah mengasihi Yesus, tidak menginginkan Yesus hidup dalam nikmat. Kamu menginginkan Yesus menderita terus, kasihan. Kamu menginginkan Yesus celaka. Itulah buktinya kamu menyembah iblis. Kamu menjadi umatnya Paulus. Kamu meniru sepak terjang Paulus. Kamu mengikuti jejak-jejak langkahnya. Berarti omonganmu tidak sinkron dengan apa yang kau lakukan dalam keseharian, bos. Lisanmu, tulisanmu tidak sejalan dengan lakumu. Itu namanya apa? Hipokrit, munafik, kafir nifak, kafir zionis, gerombolan serigala pembantai. Itulah Paulus dari sekte Farisi. Tulus-tulus bak merpati, licik bak ulat beludak, ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku penyembah Tuhan, faktanya penyembah iblis. Itulah serigala berbulu domba, bertakiah domba, kafir tapi ngaku-ngaku muslim. Ya, penjilat iblis tapi mengaku-ngaku pelayan Tuhan. Anak iblis tapi ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak dajjal tapi mengaku-ngaku anak Allah. Abdul ad-Dajjal tapi ngaku-ngaku Abdullah. Itulah Paulus. Makanya disebut dengan kafir nifak, munafik, ahli kerak,
neraka al-jahannam laknatullah alaih. Jadi keraknya neraka al-jahannam tempatnya Paulus, bukan lagi bagian atas-atasnya, karena dia kekafirannya itu udah kafir harbi. Kafir harbi dia, bukan kafir zimmi. Nah, apa kafir nifak itu? Kafir nifak di mana tempatnya? Di jahanam. Kafir nifak apakah sama tempatnya dengan kafir fasik? Kafir fasik apa sama tempatnya dengan kafir nifak? Apalagi kalau kafir jahiliyah, kelas kafir kambing congek bin keledai dungu, kafir misionaris hari gini. Bu dokter, itu bukan dikerak neraka jahanam itu tempatnya. Bu dokter, itu Ustadz Tunggul mau naik tuh, minta up ke atas. Oh, ada ya. Oh, siap. Itu sudah dibawa. Nggak bisa diapal lagi, Hartono. Dibatalkan lagi kemarin itu ya. Itu udah minta lagi tuh, dibawa tuh, udah minta. Enggak masuk ke Bang Hadi, kan aku setting kemarin jadi moderator loh. Belum enggak berlaku. Belum harus di setel ulang. Iya. Harus di setel ulang. Waduh, capek juga di setel ulang terus. Ibu dokter ya? Ya kenapa Pak? Iya itu ada titelku tuh. Itu ada titelku Pak. DR kecil, D-nya huruf kecil, bukan dokter. Dokter. Ada sih dokter yang juga dokter ya. Ada dokter yang juga dokter. Kalau aku enggak, aku dokter enggak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tak belajar teologi ya? Apa itu teologi ya Pak? Teologi ya? Teologi ya? Apa itu teologi? Bu dokter, saya izin boleh karena ini waktu istirahat udah hampir habis. Apa sekolah teologi ya? Ya lanjut Bang. Siapa yang punya kepentingan dulu? Silakan. Iya, izin ya. Saya menanggapi Aldo. Jadi Aldo hanya bicara dari sisi dogma sebenarnya. Jadi secara singkat saya katakan, tadi dia udah membuktikan ya dari beberapa dictionaries itu dikatakan bahwa Allah itu nama Tuhan. Udah benar itu semua ya. KBBI, Collins, apapun itu ya yang berbahasa Ibu Inggris. Sementara dia nggak menjelaskan ketika ditanya siapa nama Tuhannya, enggak. Kalau bahasa Arab, dari segi bahasa Arab itu kosakatanya luas, ada sekitar 12 jutaan kosakata dan sangat canggih ketika mendefinisikan sebuah kata. Jadi cuma Islam yang dengan tegas menjelaskan apa definisi dari ilah, Tuhan atau sesembahan, dan apa definisi dari nama Tuhan itu sendiri. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ya, agama Islam itu sangat jelas definisinya. Terus kemudian yang kedua, sinkretisme udah bilang salah. Karena bangsa Arab keturunan Ismail itu sudah mengenal. Makanya salah satu buktinya nama bapak dari Nabi Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah. Mereka bangsa yang mengenal siapa nama pencipta langit dan bumi, penurun hujan, pemberi rezeki, itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi mereka cara menyembahnya yang salah melalui perantara-perantara, yaitu patung-patung berhala. Patung-patung berhala ini didapat dari luar, dari berdagang ke negeri Syam, ke negeri Irak, dan lain-lain. Bawa pulang, disembah, orang ikut-ikut, sampai ada 360 lebih itu patung berhala di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah sebelum dihancurkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab itu tidak ada satupun Arab jahiliyah zaman sebelum Islam yang menamakan dewa-dewa patung-patung berhalanya dengan nama Allah, nggak ada. Lalu ketika mereka mengatakan Allah punya 3 putri, 3 anak, itu semua dari ajaran pagan. Ini yang dibantah oleh Al-Quran, ini yang diberantas oleh Nabi Muhammad. Jangan salah, itu bukan sinkretisme. Bawa itu dari paham-paham paganisme yang sudah berkembang di negara-negara lain, termasuk kekristenan. Jadi nggak ada. Allah itu disembah tetapi dengan caranya yang salah gitu ya. Jadi ini salah besar Aldo, itu hanya dogma tapi seolah-olah berbasiskan sejarah gitu. Bu Dokter, thank you, standby.
Iya, ini makanya juga saya bilang ya, Ustaz Unggul, saya bilang beliau ini terlalu jauh karena dia sudah masuk ke ranah nama. Sementara Yesus di dalam perjanjian baru tidak ada kasihan nama Tuhannya kodong di situ. Ya, kenapa saya bilang? Karena oleh lai disulap, disihir menjadi Tuhan huruf besar semua. Kan aneh bin ajaib kalau Yesus itu mengatakan haleluya Tuhan huruf besar semua atau alhamdulillah Tuhan huruf kapital. Kan tidak benar gitu yang begitu-begitu. Makanya solusi yang lain itu ya kadang-kadang Yesus ini nyebut nama Yahweh, haleluya Yahweh, kadang-kadang juga menyebut nama dari Tuhannya Isa, Allah. Makanya di dalam kisah perjanjian baru di saat beliau itu setelah mengusir iblis di Gunung Paran itu ya, di gunung apa itu ya, kemudian beliau dakwah itu si iblis, dia katakan iblis jenis jin ya, siluman ular tua atau jelmaan atau inkarnasi dari bangsa jin. Nah, dia mengatakan begini, Rasulullah bersabda, Tuhan Allah kita. Nah, coba kalau ada nama Tuhannya Yesus dalam lafal Yunani, misal Zeus, sama-sama 4 huruf walaupun bukan tetragramaton sebagaimana YHWH dan alif lam lam ha. Ya, tetra atau gramatikal dari 4 huruf, yang lain dari yang lain, yang maha unik pokoknya. Ya. Coba kalau ada misal Zeus, ya anggaplah Zeus. Jadi dia ngomong gini, ketahuilah kau iblis, Tuhan Zeus kita itu adalah bapakku bapakmu loh. Ya, sesembahanku sesembahanmu. Berbaktilah kepada dia saja, layanilah dia saja. Ngapain kamu di situ sok-sokan ngaku Tuhan, terus merintah-merintah saya menyembah kau? Logikanya kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi oleh lai wallahu alam, apakah penulis perjanjian baru ini benaran tidak tahu, tidak menemukan lafal Tuhannya Yesus dalam lafal Yunani, atau ada tapi disembunyikan wallahu alam. Ya, karena kalau saya lihat itu kronologisnya, ternyata lafal akulah Tuhan, itulah nama akulah Yahweh, itulah namaku turun temurun, itu YHWH itu dirubah menjadi Tuhan huruf besar semua, 5 huruf dan kapital semua di situ. Nah, saya pernah menanyakan ke mereka itu, dia bilang karena tidak ada lafal YHWH ini, Dok, tidak pernah ada, tidak ada lafal serupa atau sinonim atau sepadan kata dengan lafal di Indonesia. Makanya saya bilang di dalam kaidah penerjemahan atau ahli bahasa atau ahli aksara, saat kata originalnya itu, lafal originalnya itu tidak ada padanannya ke lafal translate, maka diserap mentah-mentah lafal itu. Jangan diutak-atik kayak seperti itu, jangan dipreteli habis-habisan, diubah-ubah kayak gitu. Mau tidak kau namamu misal Adiani Adil dituliskan oleh orang Inggris, kemudian namaku jadi apa? Jadi Lucifer huruf besar semua. Gimana itu? Aku nggak rela itu nama aku dipreteli habis-habisan seperti itu. Tambah dikit. Tadi mengenai bahasa Aramaik kemudian menjadi bahasa Arab itu juga salah itu. Bahasa rumpun Semitik itu kan Ibrani, Aramaik dan Arab. Jadi bahasa Arab itu nggak mungkin kalau dia menerima serapan kosakatanya mungkin di dunia paling banyak itu sekitar 12 jutaan. Itu juga salah. Jadi ketika Nabi Muhammad membawa risalah Islam, dia tidak mengenalkan, hei Bani Arab, ketahuilah bahwa nama Tuhan itu Allah. Akan ketawain orang, karena di Al-Quran sudah disebutkan orang-orang kafir Quraisy tahu siapa pencipta langit dan bumi, namanya Allah, the being divine, the only one. Tapi mereka menjadikan perantara patung-patung tuh, termasuk Lata, Manat dan Uzza. Oke, gitu aja, saya pamit Bu Dokter, thank you, standby. Ya, jazakallah khairan katsira Ustaz. Ya memang karena jauh sebelum ya. Ya, siapa ini? Monitor. Siapa benda tulis? Suaranya terlalu jauh, Pak. Anda di mana ini, Pak? Ya, siap. Siapa ini? Sadam. Usar. Oh, Yusar. Kenapa Yusar? Pernah nggak belajar apa Alkitab? Apa? Putus-putus suaramu. Apa? Belajar Alkitab. Bang Yusar, Pernah belajar? suaranya mendem banget Bang Yusar, kurang kencang. Pernah nggak sekolah Alkitab? Apa itu Alkitab? Apa itu Alkitab?
Iya, Alkitab itu Pak, lafal original dari Alkitab bernama Al-Quran, bahasa aslinya itu Pak, yang Allah wahyukan dalam mirip dengan dialek suku Quraisy Mekah, dialek daripada suku dari Rasulullah, edisi penutup, Mesias asli edisi penutup. Iya, yang menerima Alkitab yang menerima Alkitab edisi terakhir itu Pak, Rasul yang dari kaum Quraisy Mekah Pak, dari kaum Quraisy Mekah. Maka lafal Alkitab bernama Al-Quran originalnya ya Tuhan miripkan dengan dialek suku Quraisy Mekah juga. Jadi Ibu Dokter pernah sekolah Alkitab? Ya, jadi saya tahu Pak, bahasa Alkitab itu adalah bahasa daripada Alkitab bernama Al-Quran, lapas originalnya yang oleh Lai dirampok dan diperkosa habis-habisan Pak, dipaksa harus menjadi istilah yang sama dengan Bible Gospel. Bible itu adalah kumpulan, Gospel itu mantra. Jadi Bible Gospel adalah kumpulan mantra, tetapi dipaksakan sama oleh Lai dengan lafal Alkitab. Padahal lafal Alkitab itu Pak jauh panggang Pak, itu nggak ada Pak padanan kata dari Bible Gospel. Kalau Bible diarabkan itu Pak jatuhnya menjadi kutubun. Itu kaidah berbahasa Arab itu Pak. Kalau kita mengarabkan lafal Bible maka menjadi kutubun Pak, bukan Alkitab Pak. Apalagi kalau kumpulan kata itu gospel mantra kan nggak nyambung Pak disebut Alkitab. Bukan kedokteran di mana Ibu? Kok dangkal sekali pemikirannya? Ibu Dokter. Ini kaidah berbahasa Pak, linguistik ya, linguistik, literasi, literal ya. Jadi kalau Anda tidak pernah menerima edukasi terkait bahasa Pak, ya monggo aja Anda turun aja ke PAUD dulu, baru naik Komalan lagi Pak. Setelah Anda selesai pendidikannya baru naik lagi ke Komalan. Karena kalau hanya sekedar bahasa saja Pak, kosakata aja saja Anda ini nggak kelar-kelar jahilnya, ya mau edukasi apa ke netizen Pak? Anda nggak punya bekal apa-apa bahkan terhadap kosakata Pak. Ya permisi aja Pak, Anda nggak dibutuhkan di Komalan ini. Masuk Ibu Dokter. Tapi Bu Dokter, saya bisa ini sebentar sebelum saya turun makan siang. Halo Bu Dokter. Bu Dokter, bisa saya dikasih kesempatan bicara sebelum saya turun makan siang, Bu? Siapa ini? Romo Aldo ya? Babi Aldo ya? Babi Aldo. Bang Aldo ya? Siapa? Iya. Oh iya, silakan Bang Aldo. Ya, silakan. Romo Aldo suara kecil Bu Sari ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan host di sini yang mengundang saya untuk tema nama Allah ini ya. Sebelum saya turun ya, ini saya share dulu nih data naskah. Saya nggak masuk ke dogma ya dari tadi. Saya share aja data sejarah sama apa yang tertulis di dalam manuskrip. Ya, jadi kalau tentang Yeshua ya, itu dari tadi saya udah panjang lebar. Yang namanya Kitab Suci Kristen ini dokumen Kristen. Romo sore bisa kenyang Romo. Iya, saya kencengin ya. Jadi yang kita bicarakan ya, Kitab PB itu adalah dokumen Kristen ya. Itu bukan wahyu atau kitab yang Allah turunkan ke Isa. Nah, teman-teman pahami di sini dulu. Sehingga kalau kita baca dokumen atau kitab Kristen ini, ya Yeshua dan Allah itu tidak ada ya. Sehingga tidak ada referensi yang mengaitkan Yeshua dan Allah. Jadi kalau dibilang apakah Yeshua itu Allah, anak Allah, firman Allah, hamba Allah, nabi Allah, ya itu tidak ada referensinya satupun. Nah, kalau kita bicara tentang Paulus ya, yang menulis banyak kitab-kitab di dalam PB, ya, demikian juga tulisan beliau ya, baik yang di Aramaik maupun yang di Yunani, ya, itu tidak ada satupun nama Allah dicatat dia. Jadi tidak ada sangkut pautnya Paulus sama Allah. Gitu. Kalau teman-teman Muslim bilang
ini Paulus ini menyesatkan ya atau berbeda ajaran sama Yeshua, andai kata nih Paulus ini di semua kitab Paulus itu dicabut dari PB, ya andai kata demikian, tetap aja kita bisa lihat ya dari naskah yang ada, Yeshua tetap tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya sama Islam, tidak ada hubungannya sama agama yang muncul di abad 7 yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke, itu aja yang bisa saya share. Ini anak saya juga agak ini ya. Nanti saya akan coba masuk lagi ya. Terima kasih semuanya, shalom. Dak. Romo, beda dia? Udah turun deh. Bang Romo melemparkan api panas tapi gantung. Jadi kalau saya simak, Bang Romo ini bisa dikomplain oleh pihak Kristen maupun pihak Islam loh nih. Dua agama dia pertentangan. Karena saya simak tadi Yohanes 1 pasal 1 adalah tidak Tuhan orientaknya, bukan Allah, tapi Tuhan. Tuhan itu sebutan. Berarti iman Kristen, kalau Kristen bakal guncang ini. Izin saya Dr. Adriani. Saya tadi sempat menunggu yang kemarin ya, last week, Pak Aldo ini menarasikan tentang Allah sesembahan sebelum Islam datang itu adalah dewa hujan dan dewa langit. Saya menantikan itu. Kalaupun tadi diungkit, saya akan maju. Ternyata masih belum ke sana. Jadi Pak, dijelaskannya Bang. Saya terlambat Bang. Oh, saya terlambat. Oke. Ya. Bahkan di situ dibuka ya datanya. Bahkan PDF-nya tidak komplit, hanya sebatas potongan. Nah, ini yang menurut saya juga ini lebih mengarah ke hal baru, tapi tidak ada rujukan atau tesis yang dari, kalau nggak salah, sarjana siapa namanya, itu yang nggak jelas profilnya, kelahiran tahun 71, itu yang tesisnya tidak bisa diakui kebenarannya satu itu. Kemudian mengenai bahasa asli daripada perjanjian lama itu kan Ibrani ya, bahasa Ibrani. Kemudian perjanjian baru lebih banyak di bahasa Yunani. Tetapi Romualdo ini tadi mengisahkan paling banyak di linguistik bahwa Aramaik ini bahasa kesehari-harian Jesus atau Yosua tadi itu ada kitab yang ditulis di bahasa Aramaik, bahkan penyebutannya Maria dan Allah tadi udah dijelaskan, tapi itu tidak banyak yang diakui oleh Kristen di Indonesia tentunya, karena yang di dialog lintas agama di Komal TikTok ini kebanyakan ya bahasa Ibrani sama bahasa Yunani atau Koine Greek. Itu aja sih tambahan dari saya, dokter. Izin menyimak lagi, lanjut. Ketangguhkanlah Mbak kecedah liveku ya. Tadi aku nggak sampai selesai loh Bang Aldonya tadi itu. Itu langsung mental beliau ya. Iya. Langsung berhenti. Hah? Apa tadi terakhir beliau bilang itu? Dia mau turun. Udah Bu. Iya, tapi terakhir ngomong apa? Dia katanya mau makan siang Bu. Oh iya, Jadi tapi dia dia membawa lagi pernyataan lagi terakhir kan? Itu terakhirnya apa dia ngomong itu tuh? Poinnya apa? Poinnya Iswa Amesia tidak ada hubungannya dengan Allah apa? Tidak ada kayak di abad ke-7. Sebenarnya kalau dia yang dia sharekan itu tadi yang katanya Maryah, tulisannya gini loh, seperti ada dua lafal di situ, Mar dan ya, Mar dan ya, yang kalau ditranslate itu ya Maha Toko Yahweh lah, ya Maha Toko Yahweh, atau kalau dalam lafal Arabnya itu Sayyid lah, Sayyid ya.
Itu merujuk kepada Lord kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi itu Sayyid kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam Ibraninya Adon. Kalau dalam Yunaninya Kurios. Bukan Kurios, Theos. Theos kalau di situ karena dia merujuk kepada lafal Allah. Kalau dia merujuk kepada lafal bukan Yahweh atau Yahshua HaMashiach, maka dia merujuk kepada Kurios. Beda kalau Theos. Nah, yang di situ sebenarnya Yahweh juga itu yang di Aramaik itu yang dia kutip tuh. Yahweh juga lafal di situ, Mar Yahweh. Ya di situ kan mar kemudian garis datar kalau dalam kaidah berbahasa ini ya, berbahasa Arab ya. Di situ ada mar atau gini, halelu ya. Kalau itu kan halelu itu lafal Ibrani kan? Halelu garis datar YHWH, halelu Yahweh. Begitu juga alhamdulillah alif lam lam ha. Nah, kalau di tadi itu mar Yahweh tapi bukan lafal pujian di sini, bukan lafal tahmid, beda dengan alhamdulillah dan haleluya Yahweh. Tetapi kalau yang dia kutip dari lafal Aramaik itu nama dari Tuhan di situ itu tetap Yahweh. Jadi apa perbedaan antara Ibrani dengan ini? Apa perbedaan antara Ibrani dan Aramaik? Sama aja YHWH. Sama aja YHWH. Tidak ada perbedaan. Yang makanya tadi saya langsung fokus kenapa Yesus itu tidak punya nama Tuhan dalam lafal Yunani, karena Yahshua HaMashiach menyembah Yahweh, menyebut Tuhannya dalam nama Yahweh. Isa menyebut Tuhannya dalam nama alif lam lam ha. Kenapa Yesus tidak ada namanya dalam Yunani? Itu nggak dia sampaikan, mutar aja terus kemana-mana. Dia cuma bilang jangan pelajari yang Yunani katanya, pelajari aja yang Aram. Loh, yang bahasa Indonesia aja kau nggak kelar-kelar. Kau baca Perjanjian Baru berbahasa asli bahasa Indonesia. Kamu tahu tidak apa perbedaan daripada bapak huruf besar, bapak huruf kecil? Apa itu Mesias asli, apa itu Mesias palsu? Apa perbedaan Tuhannya Yesus dengan iblisnya Paulus, bapaknya Yesus dengan bapaknya Paulus? Kau tahu tidak perbedaannya? Padahal ini bekal informasi ini saya dapat dari Perjanjian Baru berbahasa asli bahasa Indonesia, bahasa sendiri, bahasa ibu kita gitu. Nah kalau ini aja nggak kelar-kelar, buru-buru Perjanjian Baru yang berbahasa asli Aramaik sono. Betul. Ya iya, coba kalau ini ada tagline ini, aku kasih kebetulan juga ini aku pakai judul ini ya. Padahal ini judul aku bikin sebelum Bang Aldo itu naik loh. Ternyata dia memang maunya juga yang ini. Padahal hampir aku kasih lagi Yesus is non God. Kemarin kan Yesus is non Tuhan tuh. Ya, temanya tuh Yesus is non Tuhan. Pada terkaing-kaing. Jadi aku tadinya mau ambil Tuhan Yesus is non God, kan non God atau non Theos lah, ya non Rabbul Alamin, apa yang begitu terlalu panjangan kayaknya itu. Udah muat stikernya ya. Tetapi ini kenapa yang ini yang saya ambil ya? Nah, ternyata Aldo, Bang Aldo itu pakai ini juga, dia ngomong-ngomong tentang lafal Allah. Padahal dalam Perjanjian Baru lafal Allah tulisan dengan 5 huruf itu seperti katanya Tuhan Allah kita ya. Waktu Rasulullah Yesus bersabda ceramahi iblis itu, Tuhan Allah kita, ketahuilah Tuhan Allah kita itu adalah sesembahanku sesembahanmu. Layani itu Allah di situ merujuk kepada nama loh. Bedakan dengan yang 4 huruf. Ada juga tulisan di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan Allah-Allah lain. Itu 4 huruf. Nah, kalau Allah-Allah lain itu merujuk kepada ilah-ilah lain atau sesembahan-sesembahan lain. Nah, si Aldo tadi menyamakan lafal alif lam lam ha dengan lafal ilah. Ilah itu bukan nama, sedangkan alif lam lam ha itu nama. Ilah itu hanya 3 huruf, lafal Allah itu 4 huruf. Tapi dia selalu keliromologikan gitu loh. Distorsikan terus, dicampur aduk dengan ini, enggak. Padahal ini masing-masing mandiri loh. Ilah itu bisa ditranslate, ya, bisa ditranslate ke dalam lafal apapun. Ilah kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu God atau gods ya. Pokoknya dia pakai apostrofi s, bukan apostrofi ya, tapi dia nyambung aja. GOS GODS itu kalau sesembahan dalam bahasa Inggris ya.
Kalau sesembahan dalam bahasa nggak tahu itu ya. Pokoknya kalau dalam lafal Ibrani Elih, ada yang bilang Elih, ada yang bilang Eloh. Ya, makanya itu waktu teriak-teriak gitu Elih, Elih lama sabaqtani ya. Elih ini sama dengan ilah. Ya, ada juga yang Eloh. Ya, ada yang mengatakan lafal Elohim. Nah, ini him di sini adalah nya. Kata gantinya kepemilikan ya, kata gantinya. Jadi kalau kita bilang Elohim, sesembahannya. Sama kalau kita ngomong Rabbihim. Rabbihim itu sama dengan bosnya atau majikannya atau pengayomnya atau pemeliharanya atau penunjangnya. Ya, majikannya, bosnya ya, seperti itu Rabbihim. Nah, ilaihim. Ada ya, nggak ada kosakata ilaihim. Rabbihim. Jadi itu seperti itulah Elohim itu. Identik dengan Eloh, Elih, Ilah, Gods. Nah, itu semua padanan kata ini. Allah, kalau lafal Allah alif lam lam nggak bisa ditranslate karena lafal Allah bukan kata.